Fasih, fikih anak saleh, cerdas dan mendidik, belajar lebih asik, terkemas dalam bentuk yang atraktif, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fasih. Tadi habis mandi, wudhu lagi nggak ya? Wudhu nggak ya? Wudhu aja lah. Daripada sholatnya nggak diterima, mending wudhu aja. Tapi kan tadi habis mandi, ngapain wudhu lagi ya? Wudhu lagi aja lah. Tapi mager, langsung aja lah sholat. Duh, gimana ya? Tanya teman aja lah. Ente ngapain sih, Tok? Dari tadi bolak-balik. Ya nih aja. Aneh lagi bingung. Tadi aneh habis mandi, terus kan pengen sholat. Nah, itu aneh mikir, wudhu lagi nggak ya? Tapi kalau mau wudhu, lagi mager banget. Menurut ente gimana aja? Soalnya kalau nggak wudhu, ntar takutnya sholatnya kagak diterima. Aneh sih nggak tahu ya, Tok, dalilnya apa. Tapi menurut aneh kayaknya sih harus wudhu lagi. Lah, wudhu lagi. Kalau gitu mending tadi habis mandi, aneh langsung wudhu aja. Tapi singkat aneh, kalau lagi telanjang itu nggak boleh wudhu. Nah, kalau itu sih aneh kurang tahu ya, Tok. Mending kita tanya Ustadz aja yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih anak soleh? Dari masjid. Oh, dari masjid, masya Allah. Ahlan ahlan. Jadi Gimana kabar antum berdua? alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik ya. Jadi gini Ustaz. Tadi Ana itu bingung. Ana habis mandi. Cuman saya bingungnya tuh habis mandi apakah kita perlu wudhu lagi atau enggak sebelum sholat. Oh gitu, baik-baik. Ini bertanya tentang kaitannya mandi ibadah ya. Oh gitu ya, nanti kita akan jelaskan ya berkenaan dengan masalah mandi ini dari awal sampai akhir nanti. Tentang masalah hal ini, pertama bahwasannya kalau kita sudah mandi janabat ya, maka saat itu kita tidak mandi janabat atau mandi besar gitu ya, kita tidak diharuskan lagi untuk mengulangi wudhu, namun dengan syarat pas lagi mandi gitu ya, kemudian sabunan itu tidak menyentuh kemaluan lagi. Nah, pas lagi sabunan kemudian menyentuh kemaluan lagi, maka saat itu wudhunya batal, tapi mandinya sah. Mandinya sudah sah, tinggal ngulangi wudhu saja nanti ketika selesai mandi gitu ya, apabila hendak sholat. Tapi kalau ketika tidak hendak sholat, ya cukup mandi janabatnya sudah sah, tapi dia saat itu batal. Nanti ketika akan sholat baru wudhu gitu saja. Jelas ya? Tapi pada dasarnya mandi janabat kata ulama itu kalau sudah dilakukan maka ketika itu ya hadas besarnya hilang, hadas kecilnya pun juga hilang. Jadi orang habis mandi janabat dia tidak harus untuk melakukan mandi. Jelas? Nah, gitu. Itu pertanyaan pertama. Barangkali ada yang lain ingin ditanyakan. Jadi kita kan udah sering mandi nih. Nah itu kalau di Islam ada nggak mandi yang diwajibkan atau yang beda dalam Islam gitu mandinya? Oh gitu. Mandi beda dalam Islam nggak ada. Jadi kan kita udah setiap hari tuh udah pasti mandi ya. Nah kalau dalam Islam tuh kalau mandi ada perintah dalam waktu tertentu nggak? Baik. Ya memang di dalam Islam ada ibadah yang namanya mandi. Mandi ibadah gitu ya. Walaupun kita sebagai seorang muslim di Indonesia khususnya yang alhamdulillah negeri yang dikaruniakan oleh Allah banyak air gitu ya, kita setiap hari mandi ya, bahkan mandinya minimal 2 kali atau yang ada sekali gitu, tapi intinya kita setiap hari mandi. Pertanyaannya, ada perintah dalam Islam untuk mandi apa enggak? Jawabannya ada.
ada perintah kita di dalam Islam untuk mandi, ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya Islam merupakan agama yang memerintahkan kita untuk hidup bersih. Masya Allah ya. Ternyata suatu saat kita melakukan mandi ini, maka kita tidak hanya berpahala, namun kita juga mendapatkan bersih, ya. Seperti itu. Nah, Kawan tadi Ustaz, kita diperintahkan untuk mandi. oh baik. Tentang masalah kapan aja kita diperintahkan untuk mandi, yang berarti saat itu mandinya jadi ibadah, bukan hanya sekedar mandi kegiatan sehari-hari gitu ya. Tentang hal ini para ulama menjelaskan ada dua macam mandi ibadah. Ada mandi sunnah dan ada mandi yang diwajibkan. Ya. Yang pertama kita jelaskan yang mandi wajib aja ntar ya. Jadi seperti itu. Jadi ada mandi yang wajib. Seorang kalau mengalami kondisi tertentu dia harus mandi. Nggak boleh dia nggak mandi. Kemudian yang kedua adalah mandi sunnah, yaitu mandi yang dianjurkan seseorang melakukannya kalau mengalami kondisi tertentu. Kondisi apa saja kita harus mandi wajib? Oke, ini dia. Kalau ditanya kondisi apa saja yang harus kita wajib mandi, pertama adalah kondisi ketika kita sebagai laki-laki dan perempuan keluar sperma atau air mani kalau bahasa Indonesia. Ya, apakah perempuan ada spermanya, ada maninya? Ada, mani bukan sperma. Jadi ada maninya. Jadi laki-laki dan perempuan itu kalau mengeluarkan air yang nanti akan menjadi cikal bakal anak, itu wajib mandi. Nah, dengan cara baik itu keluarnya dalam kondisi dia sedang sehat atau sakit, baik dalam kondisi dia terjaga tidak tidur maupun dalam kondisi tidur. Kemudian ulama juga menjelaskan baik dia mengeluarkannya dalam keadaan dia berdosa atau dia dalam kondisi yang tidak berdosa. Mengeluarkan sperma itu kondisinya dia berdosa, ya seperti laki-laki onani gitu ya. Ini terlepas dari itu dosa, itu pasti dosa. Nah, itu juga termasuk wajib mandi, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika berhubungan intim suami istri, walaupun tidak terjadi ejakulasi. Kalian sudah dewasa tahu kan, nah, gitu ya. Nah, tapi ini adalah suami dan istri, walaupun tidak ejakulasi. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang perempuan mengalami haid dan nifas, walaupun haid itu cuma setetes doang, habis itu nggak keluar lagi, maka saat itu dia wajib mandi tuh, ya. Wajib mandi. Sebab kalau dia tidak mandi, yang tadi juga kita sebutkan, maka dia tidak sah. Keluar sperma atau habis berhubungan gitu ya, atau habis mengalami haid dan nifas bagi wanita gitu, dia tidak mandi, sholat gitu aja, sholatnya nggak sah. Kemudian ketika kapan lagi? Setelah haid dan nifas gitu ya. Setelah itu ketika dia akan masuk Islam, seseorang ya non muslim ketika akan masuk Islam, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia disunnahkan untuk diwajibkan ya menurut sebagian ulama untuk mandi dia. Jadi tidak sunnah hukumnya, mandi dulu baru saat itu mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika akan Jumatan. Jadi banyak ulama mengatakan ketika akan Jumatan dia harus mandi. Makanya kita anak-anak sekalian kalau hari Jumat mandi pagi, kalau nanti siang nggak mandi lagi, berarti pas mandi paginya kita sekalian niatkan saya mandi untuk Jumatan, maka saat itu sudah berpahala. Jadi mandinya bukan sekedar mandi aktivitas sehari-hari gitu ya, enggak, tapi itu adalah mandi yang ibadah. Jelas ya? Yes. Nah seperti itu. Kemudian kapan lagi kita mandi wajib, itu ketika seseorang sudah mati. Tapi bukan orang yang mati ini yang harus mandi, bukan. Tapi yang harus memandikan adalah orang yang masih hidup. Jadi itu adalah beberapa sebab ya di mana kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mandi. Khususnya yang terakhir adalah yang memandikan adalah siapa? Orang yang masih hidup. Jelas ya? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih? Lalu gimana cara mandi ibadah yang seperti tadi, Ustaz? Oh, baik, tentang masalah mandi ini penting. Asal mandi aja juga nggak sah nanti ya. Jadi mandi ibadah dalam Islam itu ada 2 macam. Ada mandi yang cukup sah, ada mandi yang sempurna. Ya, kita harus tahu dua-duanya itu. Yang pertama adalah mandi yang cukup sah. Ya kalau kita melakukannya maka saat itu cukup sah. Makna cukup sah itu mandi ini sudah cukup untuk menghilangkan hadas besar kita. Hadas itu adalah sifat yang kita yakini saja akan kita alami kalau kita mengalami kondisi atau mengalami kondisi tertentu gitu ya.
seperti habis keluar sperma, berarti saat itu kita sedang berhadas besar, batal besar gitu ya. Nah, anak sekalian, yang pertama adalah mandi yang cukup sah adalah pertama niat. Jadi masuk kamar mandi atau di dalam kamar mandi, niat dalam hati saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar agar sholat bisa diterima gitu ya. Nah, sudah mandi. Terus yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa ada area sedikit pun yang masih kering gitu, tidak boleh. Jadi semuanya, khususnya bagian-bagian yang apa? Yang terlihat, ya termasuk selempitan ini ya, selempitan atau apa namanya lipatan-lipatan gitu, itu juga harus basah itu. Semuanya harus basah ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik dengan cara disiram melalui shower atau kalian pakai gayung atau yang punya kolam renang di rumah. Saya niat mandi janabat, masuk kolam renang dulu sampai sana udah hilang hadas. Gitu. Yang penting rata kan saat itu kan. Nah, kalau berenang itu gak cuman sekedar rata, yang keluar sampai masuk kuping. Gitu, gitu. Itu udah sah itu. Yang penting niat. Itulah yang membedakan antara mandi itu ibadah dan tidak ibadah. Apa yang membedakan? Niat. Masya Allah ya. Berarti menunjukkan keunggulan dan juga kedudukan tinggi niat di dalam agama kita gitu. Ini cuman itu saja, selesai. Mandi yang cukup sah cuma dua macam. Ya, dua caranya. Niat untuk menghilangkan hadas besar dan juga meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mandi yang sempurna. Nah ini kalau kita kata-kata yang sempurna ini, Masya Allah, ini akan memperbesar pahala mandi kita, ya. Tidak hanya sekedar sah saja. Mandi yang sempurna pertama adalah kita ketika masuk ke kamar mandi, selain niat untuk menghilangkan hadas besar masuk gitu ya, kita pertama adalah membersihkan kemaluan dulu. Pertama cuci tangan dulu, cuci dua telapak tangan, habis itu cuci dulu kemaluannya. Sebenarnya cuci dulu kemaluannya dengan menggunakan sabun, ya, dengan menggunakan sabun kemaluannya dan sekitarnya itu. Kemudian setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, tangan kanan mengambil gayung, atau tangan kanan yang bukan melakukan pembersihan itu, tapi yang melakukan adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Habis itu mencuci tangan kirinya. Kemudian habis itu apa? Berwudu mulai dari awal sampai akhir. Baca bismillah gitu ya. Bismillah juga. Wudu mulai dari awal sampai akhir. Habis berwudu apa yang dilakukan? Yaitu meratakan air, ya, menuangkan air ke kepala kita 3 kali, kanan, kemudian kiri, kemudian kemana? Ke tengah. Jadi untuk bisa meratakan air di kepala dulu. Setelah itu barulah meratakan air ke seluruh badan selain kepala. Namun kalau kita selesai, habis itu selesai, udah, yang penting rata seluruh. Namun kalau kita anak-anak sekalian, kita habis wudhu langsung buka shower, langsung siram badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan akhirnya saat itu rata, maka saat itu sudah sah. Ya, seperti itu. Tapi yang bagus adalah kita laksanakan sunnah dulu, diratain, ambil air kanan, habis itu kiri, habis itu gini, diratain kepalanya, habis itu ratakan air dengan dimulai dari anggota tubuh bagian kanan gitu ya. Nah, setelah rata semua selesai. Mungkin kalian mau nanya, kalau begitu ya kan kita keluar sperma cuma kemaluan ya. Ya, kenapa yang harus dibasahin itu adalah seluruh tubuh? Ya, kalian sudah dewasa jadi tahu. Para ulama menjelaskan kenapa seperti itu. Nah, ternyata sebabnya anak-anak sekalian, kita demikian itu dikarenakan walaupun yang keluar sperma itu adalah kemaluan, tapi yang merasakan nikmat seluruh tubuh, benar gak? Nah, ini baru lebih basah. Nah seperti itu. Nah jadi karena seluruh tubuh merasakan nikmatnya, maka seluruh tubuh juga yang juga dibasahi, tidak hanya kemaluannya saja. Beda dengan pipis toh. Nah gitu. Nah seperti itu. Nah, barangkali ada pertanyaan lagi? Lalu apakah mandi seperti ini juga berlaku untuk wanita? Sama.
mandi seperti ini juga berlaku, tata cara mandi demikian itu seperti yang dilakukan oleh wanita setelah selesai dari haid dan nifas. Cuma bedanya untuk perempuan ada tambahan ya yang dijelaskan itu ya, ada tambahan diantaranya adalah diperintahkan perempuan yaitu membersihkan kemaluannya dengan wewangian. Tapi sekarang sabun sudah wangi maka cukup disabun. Ya perempuan lebih tahu tentang masalah sabun untuk kemaluannya dia gitu ya. Kemudian yang kedua, perempuan diperintahkan saat mandi haid, mandi selesai dari haid atau mandi janabat, itu disunahkan untuk apa? Membersihkan kepalanya dengan cara mengurai, melepas ya ikatan rambutnya, supaya bisa memastikan bahwasannya rambutnya itu benar-benar basah. Itu saja, sebenarnya sama tata caranya gitu ya. Ya demikian. Ada lagi? Ini aja nih pengen saya tanya. Baik ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi anak khususnya dan juga bagi kalian semua dan juga bagi kaum muslimin secara umum gitu ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, bisa mengamalkan hal ini. Jangan lupa niat itu benar-benar sangat menentukan mandi kita jadi ibadah atau enggak ya, seperti itu. Baik. Lalu kondisi apa saja Sat, yang kita itu harus disunahkan untuk mandi? Iya, ini ada dua. Macam yang kedua, di mana kita disunahkan, nggak wajib mandi, tapi kalau kita melakukannya maka akan berpahala besar insya Allah gitu. Yang pertama adalah ketika kita akan mandi ketika akan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah ketika ingat nanti kalau ketika akan berangkat sholat Idul Fitri, Idul Adha, mandi paginya diniatkan saya niat mandi sunnah, diniatkan untuk mandi sunnah melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi habis itu wudhu juga ya, wudhu juga, karena beda ini tadi ya, beda antara mandi. Kalau mandi wajib yang tadi disebutkan itu maka saat itu tidak harus wudhu, seperti mandi habis habis keluar sperma, habis berhubungan, habis selesai haid dan nifas, itu tidak usah berwudhu. Tapi kalau mandi sunnah, bukan mandi yang menghilangkan hadas besar, itu harus wudhu lagi. Jelas tadi ya? Pertama tadi apa, masih ingat? Mandi ketika ingin berangkat sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mandi sehabis siuman dari pingsan. Ada seorang yang mengalami kebiasaannya sakit itu pingsan itu. Nah, selesai dari pingsan itu dia bangun, itu disunahkan untuk mandi. Tapi hanya sunnah. Nah, selagi ketika seseorang mengetahui bahwasannya ketika dia dimandikan itu akan membahayakan, maka nggak boleh mandi. Tapi sunnah saja ya. Kemudian disamakan dengan itu adalah ketika sembuh dari penyakit gila. Ada orang yang gila itu selamanya. Ada orang yang gila itu sembuh kumat gitu kan, ada kan. Nah kalau dia setiap sembuh dari ODGJ gitu ya, maka saat itu dia disunahkan untuk mandi. Sunnah tapi tidak wajib. Kecuali kalau dia diyakini saat gila dia pernah mengeluarkan sperma ya, atau seperti mimpi basah gitu, maka saat itu tidak hanya sunnah tapi hukum mandi wajib bagi dia adalah hukum mandinya jadi menjadi wajib ya. Kemudian berikutnya adalah ketika seseorang ingin memasuki kota suci Mekah. Jadi seorang memasuki kota suci Mekah itu disunahkan untuk mandi dulu. Ini satu-satunya kawasan di muka bumi yang ketika kita memasukinya disunahkan untuk mandi. Disunahkan juga ketika mau berihram haji atau umrah, itu mandi dulu, mandi di hotel dulu niat untuk mandi ihram, maka saat itu jadi mandi ibadah. Kemudian kita juga disunahkan ya anak sekalian, ketika kita habis selesai memandikan jenazah. Pernah mandi jenazah belum? Jangan takut gitu. Nah nanti kalau memang berkesempatan ya untuk bisa memandikan jenazah, setelah itu kita disunahkan untuk mandi, tapi tidak wajib. Kenapa disunahkan untuk mandi? Ya karena dikhawatirkan kita juga terkena kotoran atau najis dari saat kita memandikan, makanya kita disunahkan mandi. Tapi kalau kita merasa bahwasanya tidak mengalami kondisi seperti itu, tidak kotor, tidak najis, maka nggak harus mandi ya, seperti itu. Kemudian terakhir adalah ketika kondisi seorang perempuan sering keluar darah terus, bukan darah haid, nggak haid itu keluar darah terus, berarti istilahnya istihadah. Jadi perempuan yang mengalami istihadah itu disunahkan setiap kali sholat, setiap kali dia mau sholat untuk mandi terus. Itu adalah mandi yang disunahkan. Banyak sekali mandi kan yang disunahkan dan diwajibkan. Itu kalau seorang muslim
menetapi aturan-aturan itu semua, masya Allah dia akan hidup dalam kondisi bersih. Jadi bersih ya lahiriahnya di dunia, kemudian bersih juga hatinya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ketemu lagi nanti nak ya. Ya, oke. Monggo. Afan. Nah, apa? Demikian pemirsa Fasih kajian HBS ya, kajian fikih kita yang berkenaan dengan masalah fikih mandi, tapi ada beberapa hal lagi yang berkenaan dengan mandi yang mungkin belum kita bahas. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.